Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Ada surat nomor 36, surat Yasin yang terdiri dari 83 ayat yang tentunya memiliki banyak sekali pedoman kita untuk bisa menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita juga sering mendengar bahwa surat Yasin seringkali dibacakan pada malam Jumat kepada orang yang sedang sakit dan juga pada saat orang sudah meninggal sering dibacakan Yasin. Namun ada juga yang tidak mau menjalankannya dengan alasan itu tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita sebagai umat muslim untuk menyikapi hal tersebut dan juga apa sih yang menjadi keistimewaan di dalam surat Yasin? Kita akan bahas mengenai ini bersama dengan Profesor Dr. Kiai Said Akil Siroj dalam Risalah. Assalamualaikum Pak Said. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Said, ini saya pernah mendengar ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa surat Yasin itu merupakan jantungnya dari Al-Quran. Betul ya Pak Said? Betul, ya? betul. Kenapa sih kok sampai dikatakan itu? Karena surat Yasin mengandung beberapa keistimewaan. Dari sisi bahasa sangat indah sekali. Dari kontennya lengkap. Ada sejarah, ada akidah, ada dorongan-dorongan agar kita memahami alam semesta ini. Dan ada juga ayat-ayat yang kalau dibaca oleh kita dengan khusyuk, fokus sekian kali dengan syaratnya tertentu, insya Allah terkabul doanya. Oh gitu. Jadi lengkap sekali surat Yasin itu. Ada tentang kematian, ada tentang kehidupan, ada sejarah. Ya. Maka surat Yasin sudah tajribah eksperimen dari orang-orang tua kita, dari leluhur ulama kita. Kalau ada sesuatu hajat, baca surat Yasin. Syukur 1 kali duduk 41 kali, sekali duduk jangan berubah. Tidak, ya sekuatnya aja berapa? 3, 7, 11, 21 silahkan. Tapi barang siapa yang baca sekali duduk 41 itu satu malam pada Isya sampai subuh itu akan terkabul. Itu tajribah apa? Terbukti sudah. Mujarab. Bener nih Pak Said? Ya silakan. 41 kali 41 kali, 1 kali duduk baca. Itu maksud tujuan kita apa saja, insya Allah akan terkabul. Ada lagi, memang hadisnya ahad ya, hadisnya rawinya tuh 1, 2, 3 orang, bukan hadis mutawatir, bukan hadis yang sangat dikenal. Ada beberapa hadis banyak. Fadilahnya Yasin ketika dibaca kepada orang yang akan meninggal dunia dalam nazak sakaratul maut dibacakan, insya Allah matinya membawa iman Islam husnul khotimah. Ada lagi Yasin dibaca setiap malam Jumat. Kenapa? Karena malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Jumat itu hari yang paling baik dalam agama Islam. Malamnya kita baca Yasin. Itu juga jadi bacaannya surat Quran yang paling utama dibaca di waktu hari yang paling utama yaitu malam Jumat. Insya Allah fadilahnya banyak sekali, keutamanya banyak sekali. Nggak usah dibantah, coba dulu dong. Nggak usah dibantah, coba dulu. Anda lakukan, kalau nggak terbukti boleh kata komplain sama saya. Ya. Nggak usah bilang bid'ah, nggak usah bilang segala macam. Nabi pun selalu baca surat Yasin ketika ziarah kubur. Nabi ziarah kubur, Nabi itu seminggu sekali ke kuburan Baqi. Ke kuburan Baqi mendoakan para sahabat yang ada di Baqi. Kemudian setiap tahun sekali ziarah ke Gunung Uhud. Di situ ada perang Uhud itu ya. Di situ ada makamnya Sayyidina Hamzah pamannya Nabi dan Mus'ab bin Umair. Setiap ke sana Nabi mengatakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam kepada Anda sekalian. Berkat Anda sabar, Anda sudah menerima balasannya. Oh, Nabi melakukan ziarah juga ya? Oh, sejarahnya ada, nggak sembarangan. Baca tafsir Ibnu Katsir. Di sana ada penjelasannya. Fadilahnya baca surat Yasin. Fadilah keutamaannya orang yang selalu istiqamah, selalu tidak pernah meninggalkan membaca Yasin. Walaupun sekali tiap hari. Jadi yang sudah selama ini menjalankan, silahkan jalankan terus ya? Ya. Kandungannya luar biasa sekali Yasin itu.
ketika Nabi Muhammad akan hijrah, orang-orang Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal rapat di Darun Nadwah, pendoponya orang Quraisy. Sayang sekarang udah dibongkar. Nah, bagaimana, ini sahabat sudah banyak yang sudah hijrah, Nabi belum. Yang lain-lain sudah, ada beberapa yang sudah hijrah. Bagaimana ingin membunuh Muhammad? Udah Muhammad harus dibunuh, ini kalau jangan dibiarkan. Kalau enggak dia menyusun kekuatan di kota Yathrib nih. Ya udah, kita bunuh, sepakat. Gimana caranya? Caranya setiap keluarga mengirim satu pemuda dengan bawa golok yang tajam. Yeah. Begitu Muhammad keluar dari rumah, bareng-bareng. Membunuh bareng. Jadi supaya tidak ada yang tanggung jawab salah satu kan. Semua. Jadi yang membunuh Muhammad adalah semua keluarga Quraisy. Tanggung jawabnya itu. Nah, Nabi ngerti, Nabi tahu itu semua. Nah, ketika keluar dari rumah, berangkat hijrah, malam-malam itu, Nabi sambil mengambil pasir, ditaburkan pada anak muda yang di depan pintu, dengan membaca ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Saya jadikan pagar lah ya, pagar, tembok antara aku dan mereka. Kemudian mereka dibutakan oleh Allah dan tidak bisa melihat saya keluar. Kira-kira itu maksudnya lah, terjemah bebasnya. Itu ayat dalam surat Yasin. Surat Yasin? Iya, betul. Nabi Muhammad keluar mereka nggak ada yang lihat. Nabi Muhammad lolos dari pembunuhan yang sudah direncanakan matang oleh Quraisy itu. Itu membaca ayat dari salah satu surat Yasin. Dicoba. Ini adalah bukti sejarah. Maka kita harus mencoba. Jangan mempermasalahkan benar apa enggak ini. Coba lah. Tuh, kemudian terakhir, ayat terakhir, hampir terakhir. Innama amruhu idza arada ayyaqul lahu kun fayakun. Allah itu kalau sudah menghendaki sesuatu, kun jadilah, fayakun maka jadi. Dah, kita ini sekedar ikhtiar, sekedar usaha. Kata Allah, Mas Adrian mau kaya, udah. Tinggal Allah mengatakan kun jadilah kaya, besok udah kaya. Naik pangkat, kun jadilah, fayakun maka jadi. Jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat. Itu semua dari kata kun. Malah konon antara kun dengan fayakun kalau kita baca terlambat. Lebih cepat dari itu. Begitu kun sudah ada, kan kita baca kan kun fayakun. Itu sudah terjadi sudah. Sebelum selesai fayakun. Iya, Allah sudah mengatakan kun sudah jadi. Kita masih membaca fayakun, kan gitu. Jadi terlambat. Jadi kun lebih cepat daripada bacaan kita fayakun. Jadi itu akan dengan surat Yasin. Awalnya sangat, ayat di awal-awal sangat indah, sangat mulia, di ujungnya juga sangat mulia. Ada lagi di tengah-tengah, agak tengah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Insya Allah barang siapa yang keluar dari rumah membaca ayat itu 7 kali, selamat di perjalanan. Percaya silakan, enggak apa-apa, itu udah saya coba. Ternyata penting ya buat kita, tidak hanya sekedar bisa membaca Al-Quran, tapi juga bagaimana kita bisa memahami maknanya. Ternyata dari surat Yasin yang dikatakan tadi sebagai jantungnya Al-Quran, itu terkandung sejarah, akidah, bahkan alam semesta beserta isinya, siang dan malam, bagaimana matahari, bulan, semuanya berotasi tanpa ada yang terjadi, yang tumbukan satu dan lainnya, luar biasa, itu ada di sana. Nah, kita akan membahas lagi karena memang semakin menarik pembicaraan mengenai surat Yasin ini setelah yang satu ini. Tapi saya juga pernah mendengar nih Pak Said, berhubungan dengan surat Yasin, orang yang membaca surat Yasin 10 kali dikatakan hatam Al-Quran. Itu gimana kalau misalnya... Itu kan motivasi. Supaya kita rajin baca, maka pahalanya senilai itu motivasi namanya. Sebenarnya ya yang paling baik ya hatam kalau mau hatam. Membaca 114 ayatnya itu, surat itu semua gitu ya. Tapi memang surat Yasin banyak keajaiban, banyak kelebihan yang sudah dialami, tajribah, eksperimen oleh para ulama leluhur kita.
Nabi Muhammad sendiri tadi dengan ayat tadi selamat. Belum lagi ayat dalam surat Yasin yang mengandung ilmu. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha fa'utna minha. Benar? Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Bumi yang tidak menghasilkan apa-apa, saya hidupkan. Setelah saya siram dengan hujan, maka akan muncul tumbuh-tumbuhan. Waja'alna fiha jannatin min nakhil wa 'anab wa fajjarna fiha min uyun. Saya ciptakan kebun-kebun anggur, korma, dan saya wujudkan, saya ciptakan sungai-sungai yang dari sanalah kamu makan, kamu hidup. Itu kan mendorong kita agar menyelidiki itu. Tuhan bagaimana menciptakan kandungan alam dari tumbuh-tumbuhan, dari air. Larinya ke ilmu pertanian dan seterusnya. Belum kandungan buah-buahnya, gizinya, kualitasnya. Setelah itu kemudian Tuhan menegaskan fasubhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh. Tuhanlah yang menciptakan pasangan-pasangan. Semua berpasangan, manusia berpasangan, binatang berpasangan, tumbuh-tumbuhan pun berpasangan itu. Ada laki perempuan, ada jantan, ada betina itu. Nah, makanya buah korma itu harus diasimilasi supaya berbuah. Kemudian setelah itu ditegaskan lagi, wa ayatul lahum naslahu minhun nahar fa idzahum mudlimun. Saya cabut siang, datanglah malam. Disitulah ada kegelapan. Waduh, indah sekali kalau kita renungkan sejenak surat Yasin itu. Ya. Makanya nggak salah ya dikatakan jantungnya ya. Kayaknya di situ tuh intisarinya semua ada ya, mengenai keselamatan, pendidikan. Wasyamsu tajri mustaqarran laha, dzalik taqdirul azizil alim. Matahari berjalan sesuai dengan peredarannya yang sudah ditentukan oleh Al-Azizil Alim, Tuhan yang Maha mengetahui. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wal-layli sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidak mungkin matahari mendahului bulan dan tidak mungkin bulan mendahului matahari. Tidak mungkin semeraut tumpang tindih antara siang dan malam. Misalkan tumpang tindih, sebenarnya sudah malam masih tabrakan. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Itu kita pelajari tentang tata surya. Wal sabiqun nahar. Wa kullun fi falak yasbahu. Semua ada aturannya, semua ada falaknya. Ada menarik luar sekali biasa. Ya. Jadi, luar biasa sekali. Maka di sini pentingnya buat kita tuh untuk mempelajari Al-Qur'an tidak hanya mampu sekedar mengenal huruf kemudian membaca, tapi juga bisa mengerti apa yang menjadi maknanya. Karena dengan kita mengerti, kita menjadi bisa meresapi, kita akan lebih menimbulkan kecintaan kita untuk terus membacanya dan juga mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Semakin menarik pembicaraan seputar surat Yasin, kita akan sambung lagi setelah yang satu ini. Ya, tadi di segmen pertama dan juga kedua kita sudah membahas mengenai surat Yasin, termasuk keistimewaannya sebagai jantung dari Al-Quran, beserta juga banyak sekali manfaat-manfaatnya yang kita bisa dapatkan apabila kita mengamalkan untuk rajin membaca surat Yasin sehari-harinya. Tapi kalau melihat dari kata Yasin itu, apakah ada artinya? Karena kalau kita ketahui surat yang lain seperti kayak surat Al-Fatihah, kita tahu artinya adalah sebagai pembuka. Kemudian surat kayak Al-Baqarah, sapi betina. Surat Yasin sebagai surat yang nomor 36, apa sih artinya tuh Pak? Ada beberapa surat dibuka dengan huruf hijaiyah. Yang sampai sekarang tidak ada siapapun, ulama sebesar apapun, tahu persis apa maksudnya. Itu rahasia Allah. Mengapa surat Baqarah, surat Sajadah dan lain-lainnya dimulai dengan alif lam mim. Itu tulisannya kan sama dengan alam. Tulisannya sama. Tapi nggak boleh baca alam itu. Ini harus alif lam mim. Nah, itu ilmu tajwid yang ngatur bacaan seperti itu. Kalau nggak ada ilmu tajwid kita nggak ngerti itu. Terus Yasin. Kalau nggak pakai ilmu tajwid orang banyak yas.
Iya. Itu enggak. Yasin. Kalau Yas aja ada artinya, Pak? Enggak ada. Enggak ada juga. Nah, ini semua adalah rahasia Allah. Dalam beberapa Al-Quran, surat Al-Quran dibuka dengan huruf hijaiyah. Seperti perhatian seperti itu jadinya. Yasin, perhatian nih. Sepertinya wallahu alam ya, ini saya juga tidak yakin 100%, tapi sepertinya perhatian. Al-Quran ini terdiri dari huruf Arab, dari bahasa Arab, dari huruf hijaiyah. Ini buktinya alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf, alif, lam, mim, sod, alif, lam, ro, ha, mim, yasin, toha. Seperti gitu. Jadi sekedar pembukaan, perhatian. Ini surat dimulai dengan beberapa huruf hijaiyah, menunjukkan bahwa Quran itu terdiri dari huruf-huruf hijaiyah bahasa Arab. Nah, terus tegas sekali. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Quran adalah kitab yang tidak bisa diragukan. Yasin wal Qur'anil hakim. Al-Quran, demi Al-Quran yang maha bijaksana, Tanzil Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang maha mulia dan maha kasih sayang. Litunzira qauman ma unzira abawalum, diturunkan agar menjadi peringatan bagi kaum yang sebelumnya orang itu tidak mengerti. Alhasil gitulah. Jadi pembukaan seperti perhatian, kemudian isinya itu penegasan Quran adalah wahyu yang benar, turun di muka bumi ini dan memberi petunjuk kepada kita semua. Gitu. Itu ada di surat Yasin juga ya? Yasin, iya. Untuk menjelaskan keistimewaan Quran, kemukjizatan Quran. Ada teguran yang paling menyentil juga pada manusia. Alam yarul insanu anna khalaqnahu nutfatan. Gimana? Apa kamu tidak sadar? Dari apa kamu diciptakan wahai manusia? Dari nutfah. Dari air yang sangat hina dina. Kemudian kamu lupa akhir awal faida khosim mubin. Tiba-tiba kamu menjadi orang yang sangat menantang. Mubin yang jelas-jelas menantang. Kemudian bertanya, siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang ya? Mayyu'idham wa hiya ramim. Ketika kita sudah mati, tulang sudah hancur, apa ada yang bisa menghidupkan lagi? Coba. Tapi dengan indah sekali isinya tutur katanya atau redaksinya menyentuh sekali. Wahai manusia, apa kamu tidak ingat? Kamu saya ciptakan dari air sangat hina. Tiba-tiba kamu jadi penentang. Kemudian mengatakan, siapa sih yang mampu menghidupkan lagi tulang-tulang yang sudah hancur? Yo, nggak usah harus percaya, tidak. Bahasanya tidak harus percaya. Kamu akan hidup kembali, tidak. Dengan sentuhan yang sangat halus. Jadi bukan semacam perintah atau komen gitu. Iya, bukan. Tapi sentuhan menggugah. Ini wadoroba lana matalaw wa nasya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Mereka meremehkan saya. Mereka tidak menghargai saya, kata Allah. Kemudian berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Itu kan kalau bagi orang yang tenang bacanya dengan khusyuk, insya Allah akan tersentuh. Insya Allah akan tersentuh. Itu ilmu apa sih Pak belajar? Karena ya saya sebagai yang awam kan belajarnya cuma belajar membaca Al-Quran saja. Tapi jujur untuk memahami kata demi kata itu kan belum paham. Sehingga akhirnya tadi tuh belum bisa meresapi kayak kalau terjemahan. Tapi lain pada saat kayak tadi Pak Said bisa membacakan kata demi kata. Itu langsung saya tuh kayak merasakan kayak ini benar-benar bahasa sastra luar biasa yang nggak mungkin ini bahasanya manusia nih. Ini pasti benar-benar memang bahasanya Allah. Itu ilmu apa sih Pak kalau kita sekarang mau mempelajari itu Pak? Ilmu balaghah. Ilmu balaghah. Ada 3 komponen, terdiri dari 3 komponen. Ilmu ma'ani, bagaimana makna itu syarat ya, dalam perkataan syarat dengan makna. Ilmu bayan, bagaimana mudah dijelaskan, menjelaskan. Ilmu badi' dengan indah, dengan keindahan. Ilmu balaghah, kesusastraan bahasa Arab yang diciptakan oleh seorang ulama namanya Amr bin Ubaid, wafat tahun 132 Hijriah, menciptakan ilmu balaghah. Agar kalau sudah memahami ilmu balaghah,
kita menghayati keindahannya Al-Quran. Masih ada kesempatan nggak sih Pak kalau di usia Oh, saya masih, sekarang ini untuk masih. bisa memahami seperti kayak Pak Said yang mungkin udah dari kecil gitu? Ya tidak harus semua ahli tafsir, tidak harus semua harus tafsir ya. Nah, ya mari masing-masing kita punya proporsi sendiri-sendiri. Asal kita punya komitmen, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman pada Al-Quran, pada malaikat, itu sudah cukup. Silahkan Anda ekonom, bankir, politisi, bisnismen, konglomerat, silahkan. Tidak harus cuma jadi kiai lah. Tapi hanya punya komitmennya. Ya, makanya seharusnya, seyogianya kita ini harus selalu terus-menerus belajar Al-Quran. Semampunya, sesempat-sempatnya. Ada waktu 3 hari sekali. Belum ada waktu, seminggu sekali. Belajar sama Ustadz, artinya apa, mananya apa, elaborasinya lah, agak dijelaskan, agak luas. Tapi memang yang harus kita juga akui tidak semua orang yang bisa membaca Quran dengan baik itu juga bisa memahami kata demi kata maknanya itu ya Pak Said ya. Ada yang memang hanya pandai sebagai kekori gitu. Oh iya, itu kan suaranya merdu, lagunya enak, suaranya merdu. Itu nggak apa-apa, itu dalam rangka dakwah. Dalam rangka mensyiarkan. Bandingkan, bayangkan, ada nggak orang baca Bible dengan lagu yang merdu, suara yang indah? Ada nggak orang yang baca Perjanjian Lama dengan lagu dan suara yang indah? Nggak ada. Tapi Al-Quran dibacakan oleh orang Indonesia, bukan orang Arab. Orang Pakistan, bukan orang Arab. Orang Afrika, bukan orang Arab. Dengan suaranya indah, bacanya fasih, lagunya indah, kan luar biasa. Kalau orang Arab baca kita nggak heran ya. Ada orang Arab dari Mesir baca Qurannya enak, nggak heran. Bahasa Arab. Lah kalau orang Jawa, orang desa, orang kampung, kok bisa baca Quran? Wahyu dengan bahasa Arab, dengan benar, dengan enak, dengan merdu. Itu namanya dakwah. Orang akan simpati kepada Islam. Ya. Itulah tadi keistimewaannya dari Al-Quran. Jadi nggak ada musabaqah tilawatul Injil, nggak ada. Musabaqah tilawatul Taurah, nggak ada. Yang ada musabaqah tilawatul Quran. MTQ. Pemirsa, itulah keistimewaan dari Al-Quran. Walaupun Al-Quran memang diturunkan di Arab, tapi banyak sekali bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia yang mampu bisa menyuarakan, melakukan, melafalkan Al-Quran dengan begitu merdunya, dengan begitu syahdunya. Itu artinya apa? Bahwa Al-Quran bukan hanya milik orang Arab, tapi Al-Quran itu adalah milik semua umat, semua bangsa. Maka dikatakan Al-Quran itu adalah memang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita terus mempelajarinya, kita kaji, dan apalagi sampai kita amalkan, itu akan memberikan banyak sekali manfaatnya. Tentunya ini menjadi satu peringatan buat saya secara pribadi dan juga kepada kita semua. Ayo kita mulai dari saat ini, kita mulai rajin lagi, kita buka Quran kita. Kalau tadi dikatakan tidak bisa setiap hari, oke, seminggu sekali. Tapi malu dong kalau kita cuma seminggu sekali. Kita bisa melakukan banyak kegiatan, tapi yang menjadi pegangan dan panduan kita dalam kita hidup, dalam kita berpolitik, dalam kita melakukan banyak aktivitas, itu ada semua di situ. Dan juga tadi surat Yasin yang merupakan jantungnya dari kitab suci Al-Quran ini penting sekali dan banyak sekali manfaatnya kalau kita bisa membaca dan mengamalkannya setidaknya 1 minggu 1 kali. Yuk kita mulai dari sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua. Yuk kita semangat mulai saat ini, mulai membaca Al-Quran secara rutin dan istiqomah. Kita jumpa lagi dalam risalah, dalam informasi Islami, jiwa muslimin sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.